Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Asriani, NPM 1940603021, jurusan Pendidikan Biologi 2019, lokal A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dengan strategi pembelajaran strategi ekspositori. Nah, untuk strategi ekspositori di sini sendiri akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baiklah, nah pembelajaran ekspositori sendiri adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa. Nah, dengan maksud agar siswa sendiri menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, untuk strategi ekspositori ini biasanya dilakukan dengan menyampaikan materi utama dengan metode ceramah. Nah, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan ini biasanya sudah sangat jelas, jeli seperti data atau fakta, sehingga mudah dihafal dan tidak menuntut untuk siswa berpikir ulang. Nah, tujuan utama pembelajaran ini sendiri adalah untuk penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah pembelajaran itu berakhir, siswa sendiri diharapkan dapat memahami dengan baik dan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, menurut Dimyati dan Mujiono sendiri menambahkan bahwa tujuan utama pembelajaran ekspositori ini adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari guru kepada siswa sehingga menjadikan siswa memahami materi secara optimal. Baik, setelah mendengar penjelasan saya mengenai apa itu strategi ekspositori, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana strategi ekspositori itu secara praktek di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik semua, materi minggu lalu kita sampai mana? Invertebrata, Kak. Oke, materi kita seminggu lalu invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hari ini kita belajar mengenai jenis yang satunya lagi, yaitu vertebrata. Nah, vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Contoh hewan bertulang belakang itu seperti apa? Nah, ada 5 jenis spesies hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang pertama itu ada pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, untuk pisces sendiri itu ciri-cirinya yang pertama, hidup di air, memiliki sisik, sistem pencernaannya secara lengkap, alat ekskresi menggunakan ginjal, alat pernafasannya berupa insang, sistem saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang, ruang jantung hanya terdiri dari 2 ruangan, yaitu serambi dan bilik, terus reproduksinya secara seksual, dan fertilisasi eksternal. Nah, contohnya itu adalah Ikan. betul, contohnya adalah ikan. Kemudian ada lagi yang namanya amfibi. Amfibi ini apa? Amfibi ini sendiri termasuk hewan poikolidrome atau berdarah dingin. Nah, sistem pencernaannya sudah lengkap. Terus pernafasannya individu mudanya yang pertama itu saat dia masih muda dia berupa insang. Sudah dewasa dia menjadi paru-paru dan kulit. Nah, alat ekskresinya itu berupa ginjal. Terus sistem sarafnya berupa otak dan sumsum tulang belakang. Terus jantungnya ada dari tiga bagian, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Reproduksinya secara langsung, secara seksual melalui fertilisasi eksternal. Contohnya adalah amfibi. Amfibi itu apa? Nah, contohnya adalah katak dan kodok. Ada yang tahu bedanya katak sama kodok? Nanti kita belajar lagi di
depan, oke? Terus spesies lagi yang lainnya itu reptilia. Contohnya itu memiliki sisik, dari zat tanduk, tak berlendir, dan sedikit mengandung kelenjar. Kelenjar dan lendir itu berbeda ya. Nah, sistem pencernaannya sudah lengkap, sistem pernapasannya berupa paru-paru, alat ekskresinya berupa ginjal, sistem saraf pusatnya berupa otak dan sumsum tulang belakang, ruang jantungnya yang tadi kan ada yang amfibi itu kan ada 3, kalau yang reptil ini ada 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, tapi di setiap biliknya itu ada sekat-sekatnya yang tidak sempurna. Nah, untuk reproduksinya itu secara seksual sama macam amfibi dan viscus tadi, yaitu fertilisasi. Kebanyakan reptilnya ini ovipar. Ovipar apa? Ovipar itu bertelur. Nah, ada juga yang tidak bertelur, ovipar. Contoh hewan yang bertelur atau ovipar apa? Reptil? Komodo. Ular. Betul, ular. Ovipar. Nah, selanjutnya itu ada aves. Nah, aves ini tubuh tertutup oleh kulit yang berbulu, sistem pencernaan lengkap, dan memiliki tembolok atau kelebaran esofagus. Sistem alat pernapasan berupa paru-paru dan pundi-pundi hawa, sukus pneumatikus. Nah, alat ekskresinya, alat ekskresi ini alat pembuangan ya, sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk sistem sarafnya itu berupa otak dan sumsum tulang belakang. Ruang jantungnya juga ada 4, sama seperti reptil tadi. Reproduksi secara seksual dan fertilisasi internal sama, dia bertelur. Contohnya adalah burung atau unggas. Kemudian ada spesies mamalia. Nah, mamalia sendiri ini hewan yang memiliki kelenjar susut, tubuh tertutup oleh kulit yang berambut, memiliki sepasang daun telinga, sistem pencernaan sudah lengkap, alat pernapasannya berupa paru-paru, alat ekskresinya berupa ginjal atau alat pembuangannya, sistem saraf pusatnya berupa otak dan sumsum tulang belakang, ruang jantungnya ada 4 bagian, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, reproduksinya secara langsung seksual melalui fertilisasi internal. Kalau tadi yang bertelur itu adalah ovipar, sekarang yang beranak itu disebutnya vivipar. Contohnya hewan mamalia apa sih? Ya, sapi, kuda nil dan sejenisnya. Nah, untuk untuk tugas minggu depan, saya mau kalian untuk mencari 5 jenis hewan viscus, 5 jenis hewan amfibi, 5 jenis reptilia, 5 jenis hewan aves, dan 5 jenis hewan mamalia. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jangan lupa ini dicatat, terus habis dicatat nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita jelaskan kembali lagi, oke? Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.